Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Otak Kencer ini, tetap stay tune ya. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB Guru IPA bagian kedua. Subtopik besaran dan satuan. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan contoh besaran turunan adalah A. Waktu, B. Kuat arus, C. Kecepatan, D. Jumlah zat. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Seperti biasa ya teman-teman, nanti stop videonya teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya. Oke, udah dapat ini jawabannya? Betul banget, yang C. Kecepatan. Pembahasannya, segala sesuatu yang diukur disebut sebagai besaran. Dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku atau satuan yang disepakati bersama. Terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini yang merupakan besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kecepatan merupakan besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, kecepatan. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail mengenai besaran pokok dan besaran turunan, bisa klik di bagian atas ya, itu udah ada linknya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke subtopik selanjutnya, yaitu zat dan perubahannya. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh perubahan fisika adalah A. Besi menjadi berkarat, B. Es menjadi cair, C. Kayu menjadi arang, D. CO2 dipecah menjadi O2. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Gampang banget. Perubahan fisika berarti yang betul banget, yang B. Es menjadi cair. Pembahasannya, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk. Sedangkan contoh perubahan kimia adalah proses pembakaran kayu. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Contoh lainnya dari perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses pengkaratan besi. Besi sebelum berkarat adalah unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat akan berubah menjadi senyawa Fe2O3. Sampai di sini masih oke ya teman-teman? Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada requestan materi, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke ya, lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu partikel zat. Soal nomor 3. Metode pemisahan campuran iodin dengan garam dapat dilakukan dengan cara A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Sentrifugasi, D. Sublimasi. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang D. Sublimasi. Pembahasannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah option D. Dengan prinsip kerja, metode pemisahan campuran menggunakan cara sublimasi adalah didasarkan pada campuran yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud dari padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut lagi ya. Kita ke subtopik berikutnya, yaitu larutan. Soal nomor 4.
Berikut ini merupakan contoh larutan asam adalah A. NaOH, HCl, dan KOH. B. KOH, NaOH, dan H2O. C. NaCl, HCl, dan H2SO4. D. HCl, H2SO4, dan CH3COOH. Kira-kira yang mana teman-teman? Gampang banget ini. Larutan yang asam berarti ditunjukkan option betul banget. Yang D, mantap. HCl, H2SO4, dan CH3COOH. Pembahasannya, larutan asam merupakan larutan yang memiliki pH di bawah 7, memiliki rasa yang masam, dan dapat menyebabkan korosif pada logam tertentu. Contoh larutan asam adalah HCl, H2SO4, dan CH3COOH. NaOH dan KOH merupakan contoh larutan basa, sedangkan NaCl merupakan contoh larutan garam. Betul banget. Jadi pilihan yang paling tepat adalah option D, teman-teman. HCl, H2SO4, dan CH3COOH. Udah cukup jelas ya teman-teman? Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi ya ke subtopik berikutnya, yaitu gerak lurus. Soal nomor 5. Yanti menjatuhkan buah pisang dari sebuah menara tinggi menuju lantai dasar. Gaya yang menyebabkan buah pisang tersebut jatuh ke bawah adalah gaya A. Dorong bumi, B. Gravitasi bumi, C. Otot yang dikeluarkan Yanti, D. Gesek pisang dengan lantai dasar. Kira-kira yang mana teman-teman? Wah, langsung ya, yang B, betul banget. Gravitasi bumi. Pembahasannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah option B. Gaya gravitasi bumi itu apa sih? Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda yang dekat permukaan bumi akan jatuh menuju bumi atau ke bawah. Gitu ya? Jelas banget dan gampang. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 6. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal, baik benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya atau perubahan kedudukan yang menjauhi maupun mendekati. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A. Gaya, B. Gerak, C. Getar, D. Perpindahan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini konsep banget ya yang ditanyain di nomor 6 ini. Betul banget, yang B. Gerak. Pembahasannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah option B. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Oke ya teman-teman, tetap support terus channel Otak Encer ini dengan cara please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari Otak Encer. Kita lanjut ya ke subtopik selanjutnya, yaitu usaha dan energi. Soal nomor 7. Energi yang berasal dari benda yang diam yang berada pada ketinggian tertentu adalah energi A. Potensial, B. Kinetik, C. Kimia, D. Listrik. Yang mana teman-teman jawabannya yang paling tepat? Banget, yang A. Potensial. Pembahasannya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Pada dasarnya, sumber energi potensial berasal dari benda yang diam serta memiliki keadaan atau kedudukan tertentu. Oke teman-teman, kita udah ada di soal terakhir, yaitu subtopik pemuaian zat. Soal nomor 8, kita coba ya. Nomor 8. Saat praktikum fisika, Anissa memanaskan sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi dengan api.
Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, sedangkan besi 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah yang A, tembaga melengkung ke atas, besinya melengkung ke bawah. Yang B, baik tembaga maupun besi sama-sama melengkung ke bawah. Yang C, tembaga besi melengkung ke atas. Sedangkan yang D, tembaga dan besi tetap dalam bentuknya, yaitu sejajar. Kira-kira yang mana betul banget, jawabannya yang B. Baik tembaga maupun besi sama-sama melengkung ke bawah. Pembahasannya, bimetal merupakan dua keping logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda dan saling menempel dengan cara dikeling. Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil. Koefisien besi lebih kecil dibandingkan koefisien tembaga, maka ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah besi. Makanya pilihan yang paling tepat adalah option B.